Yang akan didiskusikan pada webinar dialog interaktif kali ini. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jauhara Nabila selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu susunan acara akan dibuka dengan pembukaan, selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars BKKBN. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan dialog interaktif, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars BKKBN. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Alfionita selaku Ketua Umum UKM Kependudukan Universitas Jember. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Poni Indri Hartanti, SPSI MPSI, selaku perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, sekaligus pemateri kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Nanang Triharyadi, SPMSC, selaku pembina UKM Kependudukan Universitas Jember, serta seluruh peserta webinar Dialog Interaktif UKM Kependudukan Universitas Jember yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara dialog interaktif dengan tema Pemuda Kenapa Harus Paham Stunting yang diselenggarakan oleh kami UKM Kependudukan Universitas Jember. Serta salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kepemimpinan dan keteladanan beliau dapat mengilhami acara kita hari ini. Teman-teman yang berbahagia, komposisi usia penduduk di Indonesia pada tahun 2030, 70%-nya akan diisi oleh masyarakat yang berusia 15-64 tahun, yang mana dikategorikan berada pada masa produktif. Komposisi ini biasa kita sebut sebagai bonus demografi. Tapi seperti yang kita ketahui, alih-alih bonus demografi yang bisa menjadi berkah, justru bisa menjadi malapetaka karena saat ini tinggi sekali persentase balita penderita stunting di Indonesia. Padahal para balita ini yang nanti akan menjadi tenaga produktif esok Indonesia emas. Oleh sebab itu, kami Unit Kegiatan Mahasiswa Pendudukan Universitas Jember sebagai organisasi mahasiswa yang berfokus pada isu kependudukan berupaya mewadahi generasi muda agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan kepedulian terhadap penanganan stunting dengan mengadakan kegiatan dialog interaktif mengenai stunting 2021 ini. Dan besar harapan kami, teman-teman semua mampu mencari tahu dan terlibat aktif dalam diskusi mengenai stunting, mengasah ketertarikan teman-teman mengenai isu ini, dan dapat mengaplikasikannya sebagai peer edukator atau pendidik sebaya bagi teman-teman sebaya yang lainnya. Baik, teman-teman yang berbahagia, di sini saya juga menyampaikan salam dari pembina kami, Bapak Nanang yang belum bisa mengikuti acara karena ada kegiatan lain, maka dengan ini acara dialog interaktif bisa dimulai. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih pada pemateri yang luar biasa, Ibu Poni, dan moderator MC kita yang merupakan anggota muda kami, serta teman-teman panitia yang mengemas kegiatan ini dengan baik. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika sebelum dan selama pelaksanaan acara pembukaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati peserta webinar sekalian.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua UKM Kependudukan Universitas Jember. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandu secara Islam. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya kepada Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertugas. Untuk selanjutnya yaitu pemutaran video. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hai semuanya, aku barusan pulang dari acara nikahan teman sekolahku. Iya, teman sekolahku yang seharusnya waktu di pandemi ini kita melakukan pembelajaran secara online. Tapi dia malah nikah. Tapi tenang saja, acaranya dilakukan secara terbatas dan melakukan protokol kesehatan. Kalian tahu nggak sih, di negara kita ini semakin hari semakin banyak orang yang melakukan pernikahan dini. Di Kecamatan Kulu aja, Kecamatan Kandangan menjadi termasuk 5 besar di Kabupaten Kediri. Parahnya lagi, dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan sebanyak 3 anak. Bisa menikah dengan orang yang kita sayangi ya memang menyenangkan, tapi resikonya juga besar, seperti kesiapan mental kita, masalah finansial kita, dan rentan beresiko masalah stunting pada anak keturunan kita nantinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada masa remaja seperti kita ini, yang seharusnya melakukan banyak aktivitas, melakukan banyak bermain, justru harus terkubur karena masalah kehamilan. Dan tidak sedikit juga calon ibu yang tidak mengetahui tentang pentingnya gizi pada proses tersebut. So, kita sebagai generasi muda harus mengetahui bahwa bahaya stunting ini tidaklah main-main untuk generasi berikutnya. Mulai melakukan perbaikan pada pola makan, tidak merokok, tidak meminum alkohol, yang dapat berakibat pada alat reproduksi kita nantinya, terutama pada perempuan. Sudah cukup sore nih, mandi dulu kali ya, soalnya udah panas banget.
Ingat, lakukan hal-hal yang positif, kreatif, dan inovatif. Agar masa muda kita tidak terjebak pada hal yang negatif. Mungkin cukup sekian vlogku kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan bye-bye. Selanjutnya, untuk memasuki acara inti, saya serahkan kepada Kak Muhammad Nurul Muflikin sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Namun, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Muhammad Nurul Muflikin. Bagi teman-teman peserta webinar Dialog Interaktif, dimohon untuk memperhatikan dengan baik. Berikut merupakan CV dari Kak Muhammad Nurul Muflikin. Riwayat pendidikan dari Kak Muhammad Nurul Muflikin yaitu pada tahun 2020 hingga saat ini, Kak Muflikin sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Di tahun 2017 hingga 2020, Kak Muflikin menempuh pendidikan di MAN 1 Jombang, dan yang terakhir di tahun 2014 dan 2017, Kak Muflikin menempuh pendidikan di SMPN 1 Ploso. Terkait pengalaman organisasi di tahun 2018 hingga 2019, Kak Muflikin bertugas sebagai Ketua Organisasi PR Garda, dan di tahun 2018 hingga sekarang, Kak Muflikin bertugas sebagai MC dan juga sebagai organisasi insan genre. Untuk prestasi dari Kak Nurul Muflikin sendiri yaitu yang pertama, di tahun 2018 sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Timur, dan di tahun yang sama juga Kak Muflikin memenangi juara 1 Duta Genre Kabupaten Jombang dan juga juara 1 Olimpiade Kependudukan 2018 se-Jawa. Di tahun 2019, Kak Muflikin meraih prestasi sebagai juara 1 Duta Ke-Green Kabupaten Jombang, dan di tahun yang sama meraih juara 3 KKR Kabupaten Jombang. Dan di tahun 2021, Kak Muflikin meraih sebagai 10 besar lomba MC dan presenter kahafbrother.com. Dan yang terakhir, yaitu Kak Muflikin meraih juara harapan 1 News Anchor of Public Speaking. Keahlian dari Kak Muhammad Nurul Muflikin yaitu di bidang public speaking, menyanyi, dan juga baca puisi. Baik, sekian CV dari moderator kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada Kak Muflikin untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Nabila selaku MC kita pada webinar dialog interaktif kali ini. Nah, sebelum kita akan masuk ke acara kita pada pagi hari ini ya, saya menyebutkan pagi hari ini supaya teman-teman semua yang bergabung itu semangat seperti itu. Karena pemuda-pemuda itu harus semangat ya, sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini yaitu pemuda. Kenapa harus paham stunting seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke acara webinar kali ini, saya pengen tahu dulu nih dari semua peserta webinar kali ini berasal dari mana aja, bisa di kolom chat dari mana saja ini. Oke, para peserta webinar mungkin bisa ngetik, wah ada yang dari Jember juga, kemudian ada dari mana aja nih. Oh, ada dari Situbondo juga ada, Pasuruan, Tulungagung, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum
sebelum kita masuk ke acara kita pada pagi hari ini, nah untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak para peserta webinar kali ini untuk salam genre terlebih dahulu ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah dengar mengenai salam genre, ada juga yang belum, mungkin ada yang belum pernah mendengar mengenai salam genre seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, ketika saya mengatakan salam genre, jawabnya itu salam. Kemudian kalau saya mengatakan remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Kalau saya mengatakan genre Indonesia, jawabnya saatnya yang muda yang berencana. Bisa dipahami? Bisa on mic semua. Biar kita nambah semangat kita untuk hari ini, supaya semangat untuk bisa mengikuti webinar dialog interaktif ini. Gimana? Kita coba ya. Bisa on mic semua deh. Coba. Oke. Oke, jadi gini, ketika nanti saya mengatakan salam genre, jawabnya itu salam. Kalau saya mengatakan remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Kalau saya mengatakan genre Indonesia, jawabnya saatnya yang muda yang berencana. Gitu ya. Oke, langsung kita coba ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Nah, satu kali lagi. Itu ya teman-teman yang keras, biar semangat kita biar nambah gitu, buat energi bisa tambah semangat ya. Oke, kita coba lagi ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Beri tepuk tangan yuk kita buat kita semua. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara webinar kali ini bersama Ibu Foni, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Ibu Foni sendiri. Untuk panitia yang bertugas bisa ditayangkan untuk CV dari Ibu Foni sendiri. Oke, jadi gini teman-teman. Untuk pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Foni Indri Hartanti, SPSI MSI, selaku dari BKKBN Jawa Timur. Nah, untuk riwayat pendidikan dari Ibu Foni sendiri, yang pertama S2-nya di Universitas Airlangga di jurusan psikologi, kemudian di jenjang S1 beliau berkuliah di Universitas Pajajaran di program studi psikologi. Kemudian ketika SMA beliau bersekolah di SMA Negeri 2 Lamongan, ketika SMP di SMP Negeri 1 Lamongan, dan ketika di jenjang SD beliau bersekolah di SDN Jetis 3. Nah, untuk riwayat jabatan dari Ibu Foni sendiri, yang pertama adalah sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda, kemudian yang kedua sebagai kepala subbidang kerjasama pendidikan kependudukan Provinsi Jawa Timur, yang ketiga sebagai analis bina ketahanan remaja, yang keempat sebagai staf Satbid bina ketahanan remaja, dan yang kelima sebagai konselor remaja. Nah, mungkin itu teman-teman CV dari Ibu Foni sebagai pemateri kita pada webinar kali ini. Nah, kita pada webinar kali ini akan membahas mengenai stunting. Nah, stunting itu merupakan sebuah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak karena kekurangan asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, stunting ini tidak hanya orang tua maupun pasangan yang sudah menikah saja yang berperan dalam menangani maupun mengetahui mengenai stunting itu seperti apa, melainkan juga dibutuhkan peran pemuda karena pemuda sendiri merupakan sebuah agent of change bagi bangsa. Oleh karena itu, webinar kali ini mengangkat tema pemuda. Ini kita sudah bergabung sama Ibu Foni. Selamat pagi, Bu Foni. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu, terdengar. Terdengar jelas. Gimana untuk kabar dari Ibu Foni sendiri?
Alhamdulillah sehat-sehat sekeluarga. Teman-teman juga jaga kesehatan ya. Ini coronanya lagi sangat tinggi penularannya. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, untuk Ibu Fani sendiri sekarang dominasi di mana, Ibu? Saya tinggalnya di Lamongan, kantornya di Surabaya. Ya. Oh, ya. Baik, Ibu. Oh ya, Ibu, untuk pemaparan materi kali ini akan diberikan waktu 45 menit ya, Ibu. Nanti kita ketika Ibu Foni sudah menjelaskan, kita akan membuka sesi tanya seperti itu, Ibu. Semoga nanti tidak sampai lama saya paparannya ya, karena ini dialog interaktif, jadi lebih baik diskusinya yang lebih lama ya. Yeah. Mohon nanti kalau udah 30 menit saya diingatkan ya. Baik, Ibu. Oke. Persilakan untuk Ibu Foni bisa menyampaikan materi kepada para peserta webinar. Baik, saya share screen ya dari laptop saya. Apakah sudah bisa terlihatnya? Sudah, Ibu, sudah bisa. Oh, baik. Saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua adik-adik yang hari ini mengikuti acara dialog interaktif pemuda dan stunting. Kenapa sih pemuda harus tahu tentang stunting? Nah, hari ini sebelumnya saya mohon maaf karena jaringan di tempat saya agak kurang stabil. Mungkin akan ada delay ya ketika saya menyampaikan materi ini. Jadi delay beberapa detik sepertinya. Nah, materi kali ini saya bagi menjadi tiga bagian utama dan satu kesimpulan. Yang pertama akan membahas tentang apa itu stunting, definisinya apa sih, penyebabnya, cirinya, dan dampaknya apa. Lalu pencegahan stunting, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Dan ketiga, saya akan menjelaskan mengenai peran-peran apa yang bisa diambil oleh pemuda ya terkait masalah stunting ini, terutama yang dapat kita lakukan, yang dapat dilakukan pemuda sebagai tadi disebutkan agent of change, termasuk yang dilakukan pemuda nanti karena para pemuda ini, kalian ini sebenarnya adalah para calon orang tua, gitu ya. Memang ada beberapa perilaku yang harus dibiasakan mulai dari sekarang. Baik, yang pertama apa itu stunting? Mungkin teman-teman atau adik-adik sudah sering mendengar kata stunting, tetapi agak belum jelas gitu ya. Sebenarnya stunting itu apa sih? Terkait apa gitu stunting? Stunting itu didefinisikan sebagai kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini dihitung mulai bersatunya sel telur dan sel sperma. Jadi ketika janin itu terbentuk di perut ibu, ya. Itulah kenapa nanti kita lihat salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting adalah pendewasaan usia perkawinan. Nah, dari definisi itu ada 3 hal utama yang bisa kalian ambil untuk memahami lebih mudah. Yang pertama, stunting adalah kondisi gagal tumbuh, ya, ditandai oleh ini
tinggi badan di bawah standar umurnya. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat, nah, adik-adik, teman-teman, untuk lebih mudahnya, ini di paparan saya, misalnya anak usia 9 tahun itu normalnya tingginya 33 cm. Sementara anak stunting, nah di dalam definisi stunting juga kronis ini berarti terjadinya dalam waktu lama, yaitu sejak bayi itu di dalam kandungan, ya. Jadi kurang gizinya itu lama, ibunya waktu hamil sudah kurang gizi, waktu melahirkan juga berat badannya rendah, waktu bayinya dilahirkan ketika sudah di luar rahim ibunya juga kurang gizi, gitu ya. Jadi sehingga tubuhnya tidak tumbuh dengan optimal. Gitu. Nah, bagaimana dengan definisi menurut WHO? Ini penting, kemarin saya cari khusus ya yang dari WHO biar kalian lebih jelas gitu ya tentang definisi stunting. Kalau tadi definisi yang pertama definisi lebih simple, kalau ini definisi yang resmi dari WHO, yaitu stunting didefinisikan sebagai kondisi tinggi badan seorang anak di bawah 2 standar deviasi dari standarnya WHO. Ya. Nah, ini di layar kalian bisa lihat. Ya. Ada badan dari tinggi badan ini baru lahir sampai usia 6 bulan. Ada di sini angka 0 ini adalah tanda ideal dari tinggi seorang anak umur 0 sampai tinggi seorang anak itu ada di angka -2 ya. Ini disebut stunting jika di bawah -2. Di bawah -3 disebut severely stunting atau stunting berat gitu ya. Kenapa tinggi badan ini menjadi ukuran adik-adik? Karena tinggi badan ini kan terkait dengan pembentukan tulang. Ketika seorang anak tinggi badannya di bawah rata-rata, otomatis organ-organ dalam yang dimiliki anak itu, organ-organ di dalam tubuhnya juga tidak berukuran normal sebagaimana kalau anak umur 6 bulan sampai 2 tahun ya, sama di bawah standar di -2 itu berarti stunting, dan -3 atau misalnya tingginya di sini ya, mungkin saya perlu jelaskan cara melihatnya gimana ya Bu ya. Nah, di sebelah kiri kalian ini, di sebelah kiri gambar ini adalah tinggi badan anak dalam bentuk sentimeter. Di bawah atau garis horizontal ini adalah usia anak gitu ya. Nah, nanti misalnya nih kalian punya adik atau punya tetangga gitu ya, ukur tingginya berapa. Misalnya, oh tinggi adik saya 75, umurnya berapa? Umurnya 1 tahun, Bu. 75, tarik garis ke dari sini ke kanan, lalu 1 tahun. Nah, ini sedikit di bawah garis hijau. Ya, berarti tidak stunting ya. Tapi kalau ada anak umur 1 tahun, tapi tingginya 70 katakanlah, atau bahkan tingginya hanya 65, berarti dia stunting ya. Cara melihat tabel ini seperti itu. Nah, di layar kalian sekarang tampak ada perbandingan antara berat badan dan tinggi badan anak. Nah, tabel ini digunakan untuk menilai seorang anak itu apakah obesitas ya, ataukah overweight, atau punya resiko mengalami overweight. Ya. Itu kalau di atas garis hijau. Tapi kalau di bawah garis hijau ada yang namanya wasted atau wasting, anak yang mengalami wasting atau kurang berat badan. Minimal adalah -2. Kalau yang 3 ini severely wasted atau dengan kata lain sangat kurang gizi gitu ya. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya stunting? Yang pertama dan yang paling utama adalah kurang gizi yang berlangsung lama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa stunting itu
berlangsung kurang gizinya mulai dari bayi atau janin itu terbentuk di kandungan ibu sampai bisa diidentifikasi kalau dia stunting itu sampai umur 2 tahun ya. Yang pertama penyebab kurang gizinya apa? Yang pertama ekonomi. Ekonomi terutama adalah masalah kemiskinan. Ketika sebuah keluarga itu miskin, maka dia tidak punya cukup uang atau cukup sumber daya untuk memberikan gizi pada anaknya, gitu ya. Gizi ini sebenarnya masyarakat juga masih banyak yang perlu mendapatkan edukasi karena ternyata adik-adik stunting ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, ya. Jadi nggak mesti sebenarnya orang-orang yang tinggal di perkotaan itu terhindar dari stunting. Dan ternyata, halo. Suara saya masih terdengar jelas? Masih? Masih. Oke. Saya teruskan. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Ya. Ketika ibu hamil menderita kurang gizi, lalu ketika bayi dilahirkan menderita sakit-sakitan, ya infeksi berulang, lalu kalau anak bayi itu kan misalnya sering diare, sering batuk pilek. Kalau anak batuk pilek, biasanya bayi batuk pilek atau balita batuk pilek itu susah makan, ya, lalu sering muntah, gitu ya, sering diare, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhannya, gitu ya. Jadi dia tidak mendapatkan berat badan yang ideal. Dan yang ketiga adalah usia nikah ibu sangat muda. Kenapa adik-adik usia nikah perempuan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan anak ya. Yang pertama mungkin teman-teman genre sudah paham ini ya. Pertama, wanita sebelum umur 20 tahun itu sebenarnya masih pada tahap pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya apa? Bisa tumbuh tinggi, bisa tumbuh besar gitu ya. Nah, ketika dia sebelum umur 20 tahun menikah dan hamil, gizi yang digunakan dia untuk tumbuh tinggi pasti akan rebutan dengan janin yang ada di perutnya, gitu ya. Jadi si anak yang ada di perut akan rebutan ibunya tetap butuh gizi karena ibunya tetap masih bisa untuk tumbuh tinggi, tumbuh besar, gitu ya. Nah, ketika anak dan ibu rebutan gizi, biasanya yang menang adalah ibunya. Sehingga ketika wanita menikah usia belum 20 tahun, maka kemungkinan bayi yang dilahirkan akan memiliki berat badan rendah atau di bawah rata-rata, yaitu di bawah 2,75 kilogram. Itu kenapa salah satu pencegahan stunting antara lain nanti adalah pendewasaan usia perkawinan. Dan yang selanjutnya, kurang gizi yang berlangsung lama itu sebagai penyebab stunting juga dipengaruhi oleh sanitasi dan lingkungan. Terutama adalah tidak tersedianya air bersih, lingkungan yang kotor, kumuh, jorok sehingga rawan menimbulkan penyakit. Dan yang keempat yang juga cukup penting penyebab stunting adalah pendidikan. Pendidikan ini tidak selalu berkorelasi positif dengan tingginya tingkat pendidikan. Jadi nggak mesti orang yang pendidikannya lebih tinggi, ilmu gizinya juga lebih baik, gitu ya. Itulah kenapa stunting juga kita bisa temui di kota-kota besar, di mana tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih tinggi daripada tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan. Ya. Paling gampang contohnya gini aja lah ya, nggak usah jauh-jauh, kalian aja ya. Sudah tahu mungkin ya, atau bahkan sebagian belum tahu, bahwa buah dan sayur itu lebih bergizi daripada junk food misalnya. Lebih bergizi daripada kentang goreng, daripada burger, daripada nugget gitu, atau makanan prosesan. Tetapi sebagian masyarakat kita di kota, atau bahkan anak-anak muda, lebih memilih makanan-makanan yang seperti itu daripada makan buah sayur yang segar dan alami. Nah, itu salah satu pengaruh akan berpengaruh pada stunting. Dan selanjutnya adalah pengetahuan mengenai pengasuhan anak ya. Pengasuhan anak ini di dalamnya adalah tumbuh kembang anak.
Tadi kita sudah lihat ada tabel yang menunjukkan tinggi standar anak-anak usia baru lahir sampai 5 tahun. Nah, kalau ibu-ibu atau keluarga-keluarga yang tidak memahami ilmu pengasuhan atau pertumbuhan anak, dia tidak akan mendapatkan informasi itu. Jadi ketika anaknya mencapai berat tertentu, dia tidak tahu anak saya ini sudah cukup apa enggak ya gizinya, pertumbuhannya sudah sesuai enggak ya dengan umur, dengan standar tinggi badan dan berat badan sesuai umurnya, gitu ya. Nah, ciri-ciri apa yang bisa kalian lihat untuk mengenali terjadinya stunting? Yang pertama, ciri fisik. Yang pasti anak yang menderita stunting itu lebih pendek dari anak-anak seusianya, seperti yang gambar saya tunjukkan. Lebih pendek dari anak seusianya. Apakah anak pendek itu selalu stunting? Tidak selalu. Kita juga melihat berat badannya. Ada kan kalian sering lihat anak pendek tapi gemuk gitu ya? Itu berarti tidak stunting. Bu, bagaimana kalau orang tuanya juga pendek? Nah, ini jadi tanda tanya. Bisa jadi orang tuanya juga dulu mengalami stunting sehingga melahirkan anak-anak yang juga pendek. Gitu. Yang kedua, ciri fisiknya anaknya itu lebih mudah sakit dibanding anak-anak seumurannya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Ya, misalnya anak umur setahun harusnya atau standarnya tumbuhnya giginya 3 gitu atau 2. Dia 1 pun belum tumbuh atau hanya 1 gitu ya. Dan yang keempat, yang ciri fisik yang sangat bisa terlihat adalah lebih kurus daripada anak seusianya. Kalau ibu-ibu melahirkan di fasilitas kesehatan ya, misalnya di bidan, di rumah sakit, di klinik, biasanya dibekali oleh buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Di dalamnya sudah ada kayak apa ya, tabel yang tadi gitu ya. Tabel yang tadi yang menunjukkan kalau di buku KIA itu ada area yang berwarna hijau, kuning, merah gitu ya. Nah, itu ditimbang atau diukur tiap bulan tinggi badan dan berat badan anaknya. Kalau ibu-ibu yang rajin ke posyandu misalnya, atau ibu-ibu yang memiliki informasi yang memadai, maka dia akan bisa menilai nih, anak saya kira-kira sudah cukup belum ya gizinya, sudah pertumbuhannya sudah baik apa enggak gitu ya. Tetapi sekali lagi ada juga ibu-ibu yang meskipun di kota ya, posyandunya banyak, informasinya banyak, tetapi misalnya sibuk, misalnya karena aktivitasnya yang sangat tinggi, cari duit dan segala macam, anaknya itu tidak diasuh oleh ibunya, tetapi diasuh oleh misalnya neneknya, diasuh oleh pembantunya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi asupan gizi yang diterima oleh anak, gitu ya. Lalu ada ciri psikis. Ciri psikis ini terdiri dari ciri-ciri yang mungkin butuh observasi yang lebih mendalam. Ya, yang pertama adalah anak sulit berkonsentrasi. Sulit berkonsentrasi ini mungkin bisa dilihat bahwa misalnya anak itu selalu bergerak atau susah mengumpulkan fokus pada satu kegiatan yang sama gitu ya. Misalnya disuruh menulis gitu atau disuruh atau ketika bermain dia mudah bosan gitu ya. Bosannya tuh kayak gelisah gitu ya. Lalu mudah lupa. Baru dikasih tahu atau dimintain tolong gitu ya, nah ambilkan apa gitu ya, nggak bisa mengingat gitu ya. Dan ciri psikis yang cukup menonjol adalah tidak dapat atau tidak banyak menjalin kontak mata. Jadi kalau ngobrol itu ketika tatap-tatapan itu dia nggak bisa mempertahankan fokusnya itu lama gitu. Sehingga itu 3 hal tadi membuat kemampuan belajarnya rendah. Jadi ketika guru menerangkan, dia susah menangkap. Ketika ada informasi, dia susah mengingat. Begitu. Itu ciri-ciri psikis. Nah, dampak stunting itu apa? Karena kita sudah tahu ya tadi gejalanya apa saja. Yang pertama, dampak stunting adalah di kognitif atau cara berpikir.
Ketika anak mengalami stunting, perkembangan otaknya terhambat sehingga kemampuan berpikirnya rendah. Ini tadi terkait yang tadi, karena anak yang stunting itu mudah lupa, gak bisa fokus, gitu ya. Lalu tidak bisa menjalin kontak mata dengan ajak, gitu ya. Dan yang kedua motorik, karena dia kurus, karena dia pendek, dia tidak selincah anak-anak pada umumnya, gitu ya. Sehingga dia pergerakannya juga sangat terbatas. Itu dampaknya. Lalu dampak yang ketiga. Nah, dampak ketiga ini adalah dampak jangka panjang adik-adik, di mana ketika anak yang mengalami stunting, ketika dia dewasa atau ketika dia tua, dia rawan terkena penyakit terkait pola makan. Misalnya diabetes mellitus atau darah tinggi biasanya, kencing manis, di mana kadar gula di dalam darahnya sangat tinggi di atas ambang normal. Lalu darah tinggi, lalu ada jantung, dan sebagainya. Dan dampak yang keempat, ini dampak yang paling mudah dilihat sebenarnya, yang paling mudah diidentifikasi adalah berat badan ketika lahirnya sangat rendah, yaitu di bawah 2,75 gram. Dia akan tumbuh kecil, pendek, kurus, dan seperti yang di foto yang tadi saya tampilkan, sebenarnya dia akan teridentifikasi sangat berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Nah, kan kita sudah tahu ya, ternyata stunting itu adalah penyakit kurang gizi yang berlangsung lama, berlangsung sejak bayi di dalam kandungan, sampai anak itu bisa diidentifikasi mengalami stunting ketika umur 2 tahun. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting? Nah, stunting kan terjadi sejak janin di dalam kandungan dan nampak ketika bayi berumur 2 tahun. Nah, sebenarnya terkait hal itu, pencegahan stunting itu akan sangat efektif jika ditargetkan pada 3 sasaran ini. Yang pertama adalah remaja putri yang akan menikah. Nah, seperti kalian-kalian nih yang hari ini ikut dengan webinar kita. Semua remaja putri khususnya yang nantinya akan jadi calon ibu adalah menjadi target pencegahan stunting. Dan yang kedua ibu hamil, ya, dan ketiga bayi, terutama bayi berumur 0 sampai 2 tahun. Bagaimana dengan mas-mas atau bapak-bapak gitu ya, calon ayah gitu. Nah, kualitas kesehatan orang tua itu sebenarnya dua-duanya sangat mempengaruhi ketika suami atau ketika bapak, agar sperma yang dihasilkan juga sperma berkualitas tinggi. Itulah kenapa ketika bertemu dengan sel telur, kualitas sperma yang berkualitas tinggi itu bertemu dengan sel telur yang juga berkualitas tinggi, kemungkinan besar akan menghasilkan atau melahirkan anak-anak atau bayi-bayi yang juga lebih sehat daripada laki-laki atau perempuan yang kualitasnya, kualitas kesehatannya, kualitas gizinya tidak baik. Nah, yang sedih adalah ini adik-adik, bahwa kondisi saat ini 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting. Ya, kalau di jumlah itu 8 juta anak Indonesia. Tadi di pembukaan sudah disebutkan kenapa stunting ini perlu ditangani segera dan semua perlu terlibat, karena anak-anak ini adalah anak-anak kita ini adalah sebenarnya calon-calon pemimpin bangsa. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk pencegahan stunting? Ya, kalau masalah gizi, tetapi ada aspek pengasuhan, gitu ya. Jadi yang pertama pencegahan stunting adalah edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Utamanya adalah pencegahan pernikahan dini. Ya, idealnya pernikahan itu dilakukan ketika perempuan setelah umur 20 tahun dan laki-laki setelah umur 25 tahun. Yang kedua adalah sanitasi.
akses air bersih dan kebersihan lingkungan. Kenapa sanitasi ini penting? Karena dengan lingkungan yang bersih, dengan akses air bersih yang mudah, maka anak-anak akan lebih mudah untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal, gitu ya. Karena tidak mudah sakit, tidak mudah diare, misalnya gitu ya, tidak mudah mengalami batuk pilek, sehingga dia bisa mendapatkan berat badan yang cukup ideal. Lalu adalah edukasi tumbuh kembang anak, di mana di dalamnya adalah pemantauan pertumbuhan bayi dan balita di posyandu. Dan yang keempat adalah edukasi atau penyebarluasan informasi mengenai 1000 hari pertama kehidupan, di mana di dalamnya termasuk pemenuhan gizi ibu hamil, pemenuhan gizi bayi dan balita. Ada ASI, MPASI, gizi mikro, dan gizi makro. Gizi mikro ini vitamin dan mineral. Gizi makro ini adalah protein, lemak, karbohidrat, begitu ya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tetap adanya edukasi tentang gizi. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya adalah informasi sumber pangan bergizi tapi murah. Misalnya kelor, jamur, ya, tahu, tempe. Jadi kita perlu menyampaikan pada masyarakat, dan mungkin adik-adik juga sebagian mungkin ada yang belum tahu, makanan yang bergizi itu sebenarnya tidak perlu yang mahal, tetapi dia memenuhi kecukupan vitamin, mineral, dan gizi makro lainnya. Contohnya kelor, ya. Adik-adik yang tinggal di desa mungkin ya sangat sering melihat kelor ini, tumbuh liar dia. Nggak usah disiram, nggak usah ditanam, itu sering kan ngelihat kelor. Tapi masyarakat kita banyak yang hanya melihat kelor itu sebagai tanaman yang dibutuhkan ketika ada orang yang meninggal. Ayo, untuk apa? Untuk mengepret apa ya, menepuk-nepuk jenazah kalau ada susuk atau apa gitu ya, agar jenazahnya itu bersih dalam tanda kutip. Padahal kelor itu kalau orang di dunia barat ya menyebutnya superfood. Coba nanti kalian selesai webinar ini googling deh manfaat kelor atau enggak Moringa oleifera kalau kalian pengen tahu yang bahasa Latinnya. Kalian akan kaget ketika mengetahui bahwa kelor ini manfaatnya banyak sekali. Vitamin, mineral, vitaminnya lebih banyak dari vitamin C, kalsiumnya juga lebih banyak dari susu gitu ya. Dan yang unik lagi dari kelor adalah dia tumbuhnya sangat mudah, nggak usah tidak usah dirawat secara ekstra. Yang penting dia diambil secara teratur, nanti dia akan tumbuh dengan baik gitu ya. Itu yang mungkin masyarakat banyak belum tahu dan bisa jadi salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan mudah, murah, dan cepat gitu ya. Nah, saya kebetulan punya pohon kelor di rumah. Itu bisa dimanfaatkan apa saja. Bisa di sayur sop, bisa sayur bayam, bisa dibuat nugget, bisa dicampur martabak, macam-macam ya. Tergantung yang penting anak-anak suka gitu. Kan anak-anak seringnya susah makan sayur. Nah, itu memang harus pinter-pinternya kita ya, ibu-ibu atau teman-teman ya, kalian ya di rumah untuk mengolah. Nah, ini adik-adik di layar kalian akan terlihat bagaimana agar kebutuhan gizi hari pertama kehidupan itu terpenuhi dengan baik. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah ibu hamil makan lebih banyak, 2 porsi. Nah, masyarakat itu mikirnya 2 porsi itu 2 piring. Bu, kalau saya hamil terus makannya 2 piring, nanti gemuk, Bu, gitu. Nah, itu salah kaprah. Yang 2 porsi adalah lauknya, adik-adik, bukan nasinya. Lauknya itu bisa ikan, tahu tempe, gitu ya, sayur, gitu ya. Itu yang 2 porsi plus tablet tambah darah. Kenapa butuh tambah darah? Nanti saya jelaskan di bab anemia. Nah, ini juga sebaiknya tidak merokok, tidak minum bersoda. Nah, ini sering nih adik-adik ya suka
Bu, saya nggak bisa minum air putih banyak-banyak, bisanya minum air berwarna gitu ya. Boleh minum air berwarna, tetapi jangan mengalahkan, jangan mengurangi intake, jangan mengurangi jumlah air putih yang harus kita minum. Karena air berwarna, apapun itu ya, mau teh, mau kopi, mau soda, itu sebenarnya membuat kita dehidrasi di tingkat sel gitu ya. Memang awal-awalnya menghilangkan haus, tapi tubuhnya ini jadi kekurangan cairan kalau kalian tetap nggak minum air putih. Padahal 70% tubuh kita ini terdiri dari air atau cairan. Yang berikutnya adalah hindari, nih ayo adik-adik yang masih kos atau tinggal jauh dari orang tua, apakah sering makan mie instan? Oh, iya Bu, boleh makan mie instan, tapi jangan terlalu sering. Misalnya seminggu sekali atau sebulan 2 kali, gitu ya. Dan saran saya sih kalau makan mie instan jangan mie instan aja, kasih telur kek, kasih sayur kek, gitu ya. Ya, biar sayurnya, biar vitamin dan mineralnya tetap terpenuhi juga dari bahan-bahan yang segar, gitu ya. Bu, mie instan itu kan ada gizinya juga, ada vitaminnya. Iya. Saya tahu mie instan itu ada vitamin dan mineral, tetapi kalau mie instan itu vitamin dan mineralnya bukan dari makanan ya, jadi ekstrak dari besinya. Dan jangan minum obat tanpa resep dokter. Nah, sekarang nih lagi marak nggak mungkin yang isolasi mandiri. Nah, banyak beredar di grup-grup WA. Mungkin kalian juga bisa lihat ada banyak saran obat untuk isolasi mandiri. Nah, itu aja bahaya, apalagi bagi ibu hamil atau orang-orang yang sedang merencanakan kehamilan. Lalu kalau bisa ikut kelas hamil, lalu ketika bayi lahir, lakukan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Lalu diteruskan kalau ASI eksklusif itu berarti makannya ASI aja, Dek, ya. Coba nanti kalau kalian ada saudara atau kakak yang lagi baru punya bayi ya, mungkin kalau ada yang belum tahu di susu formula tidak ditambah makanan lain, apalagi misalnya nasi yang dihaluskan gitu ya. Ketika bayi umur 0 bulan sampai 6 bulan itu sebenarnya butuhnya hanya ASI. Itulah kenapa sangat penting ibu bayi yang baru lahir itu memenuhi gizi karena dia harus berbagi dengan anaknya. Ya. ASI saja sampai umur 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan lebih sampai umur 2 tahun baru didampingi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. ASI-nya gimana, Bu? Tetap diteruskan. Vitamin, mineral, karbohidrat, lemak itu semua ada. Lalu terkait masalah sanitasi, ya ini menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun. Kalau sekarang mungkin teman-teman lebih terbiasa ya dengan adanya corona ini, kalian harus rajin-rajin cuci tangan ya, pakai sabun. Sebenarnya sabun apa saja bisa, sabun muka, sabun cuci piring, sabun mandi, apapun sabun itu bisa digunakan untuk membersihkan tangan atau cuci tangan. Karena sebenarnya cara kerja sabun itu adalah menghancurkan selaput lemak yang dimiliki oleh virus dan bakteri. Ya, dengan sabun itu ketika lemaknya hancur, bakterinya akan mati. Nah, lalu yang berikutnya adalah menimbang bayi di posyandu dan memberikan kapsul vitamin A dan imunisasi lengkap. Nah, di layar kalian sekarang tampak kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan itu penting ya? Gizi bagi janin dan bayi umur 2 tahun itu sangat penting. Karena ini saya kasih merah ya. Karena kurang gizi bisa mati. Udah itu. Kurang gizi terus kurang gizinya berlangsung lama gitu ya, sampai kurus sampai apa gitu ya. Itu bisa mati. Dan dampak jangka pendeknya perkembangan otak bayi itu bisa terhambat. Jangka panjangnya tadi prestasi belajar rendah, cara berpikir tidak optimal, dan sebagainya. Lalu yang kedua terkait fisik, pertumbuhan massa tubuh dan komposisi badan tidak seimbang. Sehingga
Ke depan dia akan kekebalannya sangat rendah, mudah sakit, kapasitas kerja ototnya rendah, jadi nggak lincah anak ini. Lalu metabolisme glukosa, lipids ini lemak, dan protein, hormon, reseptor, dan gen ini tidak berkembang dengan baik. Jadi tubuhnya tidak bisa mengolah glukosa, lemak, dan protein dengan baik. Akibatnya ketika dewasa atau ketika masa tua akan mudah terkena penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, dan sebagainya. Nah, ini khusus saya berikan slide tersendiri mengenai pencegahan anemia. Mungkin teman-teman sering dengar atau pernah dengar anemia. Anemia banyak orang bilangnya kurang darah. Nah, apakah istilah itu benar? Nah, belum tentu. Kurang darah, apakah darahnya sedikit? Maksudnya, loh kan Bu, setiap bulan perempuan itu darahnya kan keluar, jadi kurang darahnya. Nah, yang dimaksud bukan itu adik-adik. Yang dimaksud anemia adalah jumlah sel darah merah atau trombosit. Kalau teman-teman pernah atau trombositnya lebih rendah dari jumlah yang normal, itu anemia. Gejalanya apa? Paling mudah diamati atau dirasakan paling sering adalah cepat lelah, pucat. Ini nih di bawah mata ini, coba lihat ngaca di kaca di bawah mata ini, kelopak mata ini kalau warnanya tidak merah itu tanda-tanda anemia. Nih nih, kalian bisa lihat ya di video saya. Nih, lihat, kalian ngaca di bawah mata ini kan ada sel-sel syaraf ya. Itu kalau tidak merah atau di situ warnanya pucat, itu tanda-tanda awal terjadinya anemia. Lalu merasa kedinginan, mudah marah nih, sensi, sakit kepala, mengalami sulit berkonsentrasi dan berpikir. Ada sembelit juga. Nah, kenapa terjadi anemia? Yang utama karena kekurangan zat besi ya. Ini sangat rentan terjadi pada wanita karena itu tadi setiap bulan ada darah yang keluar, setiap bulan menstruasi, sehingga biasanya anak perempuan kalau lagi menstruasi kan lemes gitu ya, bawaannya moody gitu ya. Itu mungkin bisa jadi gejala tanda awal anemia atau sedang mengalami menstruasi sindrom atau PMS. Nah, penyebabnya apa? Anemia, kekurangan zat besi karena konsumsi obat, lalu ada penyakit kronis, lalu ada anemia yang lebih serius sifatnya seperti thalassemia atau anemia sel sabit yang diturunkan, atau nah ini sedang hamil ya, padahal seperti yang kita bahas tadi, hamil itu kan gizinya untuk 2 orang ya. Ketika terjadi anemia kan berarti gizi untuk bayinya tidak bisa terpenuhi dengan baik. Pencegahannya gimana? Pencegahannya adalah memenuhi vitamin dan nutrisi yang mencakup sumber zat gizi tinggi seperti daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Penuhi juga kandungan asam folat. Nah, asam folat ini ternyata ada juga di buah dan sayur, adik-adik. Jadi ada di pisang, jeruk, pasta, kacang-kacangan, sereal, dan roti. Serta vitamin B12 dan vitamin C. Jadi nih kalian, apalagi kalau pas lagi mens ya, adik-adik yang perempuan terutama, kalau yang laki-laki tahu temennya lagi mens gitu ya, ingetin untuk makan makanan sehat meskipun lagi bad mood. Nah, kalau kadang-kadang lagi bad mood kan, aduh saya pengen ini appetizer yang menggugah selera gitu ya, boleh makan es krim, boleh makan apa coklat boleh, tapi diimbangi juga dengan makanan yang sehat gitu biar nggak tambah lemes ya, anemia. Nah, sekarang sebagai pemuda apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, banyak adik-adik. Next kita lihat ya. Nah, kenapa peran kalian itu sangat penting untuk pencegahan stunting dan penanganan stunting? Karena 1 dari 4 penduduk Indonesia ini adalah pemuda. Pemuda kalau di BPS didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 16-30 tahun. Nah, di dalamnya ada remaja ya. Kalau di BKKBN, salah satu program genre
itu adalah remaja, yaitu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Statistik pemuda, ya. Ternyata di antara pemuda itu yang tadi itu sekitar 60 jutaan itu lebih banyak laki-lakinya loh daripada perempuan, ya, jangan salah. Dan sebagian besar banyak tinggal di perkotaan gitu. Di mana kelompok umur yang mendominasi adalah kelompok umur 19 sampai 24 tahun. Mungkin kalian ya sekitar 19 sampai 24. Kalau kita lihat 16 sampai 30 tahun itu ada sekitar 38%-nya sudah menikah loh adik-adik. Gitu. Jadi ada sebagian yang nikah dini memang kalau dilihat dari sini. Bahkan sebagian kecil sudah cerai. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda terkait masalah stunting? Yang pertama adalah menyebarkan informasi tentang stunting. Yang kedua, memiliki pola hidup sehat dan merencanakan hidup dengan baik. Dan ketiga, peduli dan peka jika di lingkungan ada calon pengantin, yaitu remaja putri ya, khususnya ibu hamil dan balita. Let's see, kita lihat satu-satu. Yang pertama, kalian bisa menyebarkan informasi stunting di media sosial. Hari gini pasti semua punya media sosial ya. Entah itu IG, entah itu Twitter, entah itu akun YouTube. Nah, sekali-sekali coba deh, jangan selfie aja yang dimasukin di akun media sosialnya. Saya punya TikTok tuh. Boleh joget-joget tapi ada kasih informasi tentang stunting gitu ya, cari atau bikin video tentang stunting gitu. Lalu bisa juga kalau kalian yang punya kemampuan grafis yang baik, membuat infografis. Infografis itu adalah informasi yang diwujudkan dalam bentuk tampilan kayak poster tapi bersifat digital ya, di mana di dalamnya ada informasi, ada data-data yang dibuat menariknya, itu bisa diunggah di IG atau di blog pribadi atau di media sosial lainnya. Yang kedua, ini yang cukup penting juga adalah menjadi pemuda yang sehat, ya, memiliki pola hidup sehat. Kalau ini sih sebenarnya sudah nggak usah saya jelaskan lagi, kalian pasti sudah hafal di luar kepala, tetapi coba diintrospeksi, apakah sudah dilakukan sehari-hari atau belum, ya. Misalnya makan sehat, buah, sayur. Kalau masa pandemi ini kan anak yang lebih banyak mabarnya daripada olahraga gitu ya. Nah, itu mungkin nanti coba disisihkanlah waktu untuk olahraga lebih banyak. Lalu yang terakhir adalah pergaulan sehat dalam tanda kutip. Ya, kalau kalian menjalin relasi dengan lawan jenis, gitu ya, usahakan relasinya adalah relasi yang sehat, yang bersifat motivasi, bisa memotivasi, bisa membuat kalian berkembang menjadi pemuda yang lebih optimal, gitu ya, saingan dalam hal prestasi, gitu ya. Jangan pacarannya misalnya kok pacaran itu pacaran yang lebih banyak aktivitas fisik. Nah, kalau udah aktivitas fisik itu udah menyerempet nggak sehat. Nah, kenapa itu penting dilakukan? Karena itu tadi kalian semua nanti pada akhirnya ya akan menjadi orang tua yang melahirkan anak-anak, ya, yang melahirkan generasi selanjutnya. Kalau kalian tidak berinvestasi dari sekarang, jangan kaget nanti kalau misalnya anaknya adalah tidak juga anak-anak yang sehat, gitu ya. Nah, ini yang saya tampilkan di gambar ini, ternyata banyak juga pemuda yang merokok, laki-laki hampir 50%. Ternyata 0,63%, dan ternyata yang agak mengagetkan, perokok di daerah atau di desa itu lebih banyak daripada perokok di kota. Ini berdasarkan sensus dari BPS. Ya, saya kira mungkin sama ya, ternyata enggak. Nah, yang menyedihkan adalah ini 25,7% pemuda di Indonesia adalah perokok, ya, perokok. Artinya satu dari
Nah, ini yang juga penting kalian harus tahu, yang kalian harus lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah di aspek pendidikan. Corona begini, masa pandemi kan kalian belajarnya dari rumah. Itu benar-benar banyak godaan gitu ya. Seringnya kalau lagi daring, lagi muka-muka apa, tergoda YouTube, tergoda lihat IG lah, tergoda lihat TikTok lah, jadi nggak fokus belajarnya. Nah, sebenarnya belajar daring itu punya potensi yang lebih banyak, kalian mendapatkan informasi yang lebih luas dengan internet. Dan cari beasiswa. Jangan puas hanya misalnya S1 aja. Kalau bisa S2, S3, ambil training-training atau apa gitu. Dan kembangkan cara berpikir global. Jadi meskipun kalian tadi tinggalnya di Mojokerto, meskipun kalian tinggalnya di Pasuruan, tinggal di Jember atau di mana seluruh dunia sebenarnya. Yang pertama dengan atau dua, minimal dua kalau seperti itu. Itu yang bisa kalian pikir bersaing dengan anak UNED aja, jangan bersaing dengan berpikir dengan anak kalian bersaing dengan anak Jawa Timur aja, tapi kalian berpikir bahwa untuk punya keunggulan, kalian harus berpikir kalian mengembangkan diri untuk bersaing dengan warga dunia yang lain. Sehingga dengan demikian ketika kalian menikah, usahakan dalam kondisi yang matang ya. Matang ini terkait dengan usia, terkait dengan mental, dengan emosi, sosial dan ekonomi ya. Ketika menikah di usia matang akan lebih mudah, akan lebih besar potensinya untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas. Dan yang ketiga, ketika nanti ya, tentukan juga jarak kelahiran antar anak gitu ya. Anak 1, kedua, jaraknya berapa gitu ya. Idealnya 2-5 tahun. Kenapa? Kenapa 2 tahun? Agar anak-anak mendapatkan ASI secara baik gitu ya, sesuai dengan kalau teman-teman dari Islam itu sesuai dengan yang ditulis di ayat Al-Qur'an. Kalau nggak salah surat Al-Baqarah. Sebaiknya orang tua menyempurnakan masa pemberian ASI hingga 2 tahun. Lalu kenapa 5 tahun idealnya? Agar anak-anak dapat melewati masa tumbuh kembangnya yang optimal, golden age-nya, dengan baik, dengan stimulasi dan kasih sayang atau dampingan dari orang tua. Karena begini adik-adik, kalau jaraknya kurang dari itu, misalnya 3 tahun atau 4 tahun, ibunya udah hamil lagi, repot ngasuhnya, ya. Tuh. Karena kondisi wanita hamil itu juga tidak semuanya atau tidak selalu sehat, tidak selalu juga good mood, gitu ya, kadang-kadang bad mood, kadang-kadang apa gitu ya. Kalau ketika hamil itu dilakukan. Dan yang ketiga, ini tadi Mbak Vio juga menyebutkan sebagai peer educator ya. Kalian sebaiknya juga peduli dan peka jika di lingkungan kalian ada calon pengantin, remaja putri, ibu hamil dan balita. Sebagai apa? Atau apa yang bisa dilakukan? Memberikan informasi tentang gizi, kesehatan, pengasuhan, dan memberikan saran tentang penanganan stunting jika kalian melihat ada balita atau bayi yang menderita gejala stunting. Misalnya menyampaikan saran untuk mengikuti posyandu atau berkonsultasi dengan dokter atau puskesmas. Dan yang ketiga, seperti yang kalian ikuti hari ini, harapannya kalian juga dapat berperan aktif dalam kegiatan di kampus dan di lingkungan sekitar yang bertema stunting. Nah, ini sudah masuk di keempat ya adik-adik. Jadi kesimpulan paparan saya hari ini, yang pertama, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh karena kurang gizi sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, sebelum hamil, ketika remaja itu, ketika pengantin itu belum menikah ya, masih remaja. Yang kedua, karena dampak stunting itu jangka panjang ya, sebaiknya lebih
baik dicegah daripada mengatasi, karena mengatasinya lebih sulit. Kalau udah terjadi itu mengkoreksinya agak lebih susah daripada ketika belum terjadi atau dicegah. Dan peran kalian sebagai pemuda cukup banyak yang bisa dilakukan, antara lain menyebarkan ke media sosial yang dimiliki, ya, media sosial masing-masing aja ya. Dan kedua, memiliki pola hidup sehat sebagai calon orang tua, merencanakan kehidupan dengan baik, dan menunjukkan kepedulian pada lingkungan sekitar. Ini referensi yang mungkin kalian bisa dapatkan, bisa cari lebih jauh di materi ini. Nah, saya akhiri paparan saya hari ini. Terima kasih. Selanjutnya silakan berdiskusi untuk sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi teman-teman, materi yang disampaikan oleh Bu Foni ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemuda-pemuda mengenai dampak dari stunting itu seperti apa, seperti itu. Oh ya Bu Foni, mungkin kita bisa berinteraksi Bu untuk materi kita hari ini. Nah, tadi saya sempat mendengar Ibu menyebutkan mengenai pendewasaan usia perkawinan ya Ibu. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan Ibu ke para peserta webinar kali ini. Mungkin beberapa dari peserta ini masih belum paham Ibu mengenai apa sih pendewasaan usia perkawinan seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik dan teman-teman semua, pendewasaan usia perkawinan adalah salah satu program di BKKBN. Kalau mungkin kalian lebih mengenal dengan program genre atau generasi berencana, adalah salah satu program di mana kita menganjurkan anak-anak muda untuk menikah di usia yang ideal, ya. Usia ideal untuk perempuan itu adalah di atas 20 tahun atau idealnya 21 tahun, dan laki-laki di atas 25 tahun. Kenapa 21 dan 25? Karena tadi perempuan itu sebenarnya sebelum umur 20 tahun, pertama alat reproduksinya belum matang. Lalu yang kedua, dia juga masih punya kesempatan untuk tumbuh tinggi dan besar, gitu ya. Jadi sebenarnya masih butuh gizi yang banyak. Jadi sebaiknya tidak menikah dan hamil dulu. Yang ketiga, kenapa 21 dan 25? Secara psikologis ya mereka belum matang karena masih pada tahap remaja akhir. Remaja akhir itu masa peralihan gitu ya. Kebanyakan usia segitu, usia di bawah 21 dan di bawah 25 itu masih kuliah. Jadi belum banyak yang bekerja. Kalaupun kerjanya itu kerja informal, bukan bekerja yang mendapatkan income yang banyak gitu ya. Itu dari segi ekonomi. Lalu dari segi yang lain, pemahaman mengenai tugas-tugas orang tua. Usia segitu itu masih labil. Noto awaknya sendiri, ya dirinya sendiri aja kadang-kadang masih galau gitu ya, masih pengen ini, pengen itu gitu. Jadi dianjurkan untuk belum menikah. Nah ternyata pendewasaan usia perkawinan itu sangat erat kaitannya dengan stunting. Karena itu tadi, ketika wanita yang belum cukup matang usianya, dia menikah dan hamil, ada kemungkinan yang lebih tinggi anaknya menderita stunting karena gizi yang dibutuhkan oleh wanita itu untuk tumbuh masih banyak, gitu ya. Ketika dia hamil, dia rebutan gizi sama anaknya kalah, jadi anaknya akan mungkin menderita stunting. Dan kalau hamil, ada banyak resiko yang bisa dialami, misalnya kesulitan waktu hamil, pendarahan, aborsi, gitu ya. Lalu ketika melahirkan, bayi yang dilahirkan juga berat badannya tidak ideal ya, di bawah 2,75. Proses kelahirannya juga susah, gitu ya. Itu. Lalu masalah-masalah kesehatan lainnya. Dan kenapa pendewasaan usia pernikahan ini juga penting? Untuk membentuk keluarga yang berkualitas ya. Ketika ayah dan ibu atau dua orang tua ini sudah cukup dewasa, dia sudah memahami perannya di keluarga dengan baik, harapannya keluarganya dia ya mudah cerai karena udah tahu nih, oh iya saya sebagai ibu harus begini, saya sebagai bapak tuh harus begini gitu ya. Lalu
Ternyata rendahnya usia nikah itu juga berkorelasi dengan perceraian itu tadi, dengan tingginya angka KDRT juga karena masih labil gitu ya, itu. Dan oh ya, kalau dampak jangka panjangnya, kalau nikah dini itu adalah berpengaruh pada kualitas SDM yang dilahirkan, gitu ya. Ketika bapak ibunya masih remaja, punya anak, dia kurang bisa mengasuh anaknya dengan baik, gitu. Tidak bisa memberikan stimulasi psikologis yang baik, gitu ya, karena dia masih ribet sama dirinya sendiri, gitu. Masih belum bisa mengontrol emosi. Kalau bertengkar rame, gitu ya, dilihat orang, gitu ya, dilihat anaknya kayak gitu-gitu. Dan yang berikutnya, Bu, gimana nih kalau misalnya di lingkungan saya banyak udah terlanjur terjadi nikah dini, gitu ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama disarankan adalah melakukan tahun madu. Ayo, kalian udah pernah dengar nggak tahun madu? Kalau bulan madu manisnya sebulan ya. Kalau tahun madu manisnya bertahun-tahun. Gitu. Tahun madu itu intinya adalah kalau udah terlanjur nikah dini, kalau bisa nggak langsung hamil, gitu ya. Kalau bisa kehamilannya itu ditunda dulu sampai usia ibu ideal, yaitu di atas 21 tahun. Gimana Bu caranya? Ada banyak pilihan alat kontrasepsi yang bisa dipilih untuk menunda kehamilan. Nanti bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau bidan terdekat. Itu ya. Jadi kalau udah terlanjur nikah, itu lakukan tahun madu, yaitu menunda kehamilan. Kalau udah terlanjur hamil Bu, oke, hamilnya 1 dulu. Untuk anak kedua dikasih jarak, gitu ya. Jangan buru-buru hamil lagi. Gitu. Baik Ibu, mungkin tadi Bu Foni sempat menyinggung Bu ya mengenai jadi PUP ini merupakan salah satu program dari BKKBN itu ya Bu ya. Nah, apakah ada Ibu program lain dari BKKBN sendiri untuk bisa menekankan permasalahan stunting ini Bu? Selain adanya program pendewasaan usia perkawinan itu tadi. Oke, ya. Terima kasih. Jadi di BKKBN itu ada beberapa kelompok kegiatan. Yang pertama PIK Remaja. Kalau PIK Remaja memang fokusnya pada pendewasaan usia perkawinan dan genre. Ada juga Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita ini adalah kita memberikan informasi tumbuh kembang balita kepada keluarga-keluarga yang punya anak balita 0 sampai 5 tahun. Terkait pertumbuhan, terkait stimulasi perkembangan dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah gizi. Jadi kita memberikan informasi tentang gizi pada keluarga yang punya balita. Yang ketiga ada Bina Keluarga Remaja, di mana kita memberikan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan pada keluarganya. Kalau PIK itu kan pada remajanya, kalau BKR itu pada keluarga remaja. Diberikan tentang bagaimana cara mengembangkan diri remaja, bagaimana berkomunikasi dengan remaja, dan gizi apa yang diperlukan remaja untuk tumbuh kembang dengan baik. Itu diantaranya adalah tiga upaya BKKBN untuk menangani stunting, mengurangi atau menyebarluaskan informasi tentang gizi dan pengasuhan untuk mencegah stunting. Lalu BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengadakan KKN tematik, di mana di dalam KKN itu ada kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Nah, ini yang kita, termasuk acara kita nih pada hari ini, kita juga bekerja sama dengan UKM Kependudukan agar adik-adik mahasiswa mengetahui informasi tentang stunting. Nah, itu para peserta webinar kali ini. Jadi, untuk pencegahan stunting ini sangat dibutuhkan ya Bu ya, untuk bisa menekankan dari angka kasus stunting yang telah terjadi saat ini, karena kasus adanya stunting ini sekarang masih itu ya Bu ya, lagi gencar-gencarnya untuk kita menyelesaikan stunting itu ya Bu ya. Ya, karena ini BKKBN mulai tahun 2021 ini kita mendapatkan amanah baru untuk menangani masalah stunting, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.
Baik, para peserta webinar kali ini. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan untuk bisa melalui chat Zoom. Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya seputar stunting itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah bersama Bu Foni yang sudah bisa dikatakan dalam bidangnya seperti itu, karena Bu Foni ini bekerja di BKKBN. Jadi BKKBN itu merupakan kepanjangan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi stunting ini juga masuk dalam BKKBN seperti itu. Nah, kepada teman-teman disilakan untuk bertanya, karena kita akan membuka sesi tanya jawab seperti itu. Halo teman-teman. Baik Ibu Foni, mungkin saya tanya terlebih dahulu Ibu ya, mungkin sambil menunggu. Iya, silakan. Teman dari semua. Itu Bu, mengenai kan ada juga sebuah keluarga itu yang mempunyai pola asuh terhadap anaknya itu yang tadi sempat disinggung oleh Bu Foni, yang tidak dirawat oleh orang tuanya, melainkan dirawat dengan kayak bisa dikatakan kayak tetangganya atau kayak bisa dikatakan baby sisternya seperti itu Bu. Nah, menurut Bu Foni sendiri, apakah hal tersebut itu bisa bisa dikatakan kesalahan itu murni dari orang tuanya seperti itu Bu? Baik, terima kasih. Ini banyak terjadi ya, terutama nggak hanya di kota tapi juga di desa, karena banyak sekali warga desa yang misalnya jadi TKI ke luar negeri atau bekerja di kota, sementara anaknya dirawat oleh kakek nenek atau saudara-saudara yang lain. Sebenarnya menurut saya sebagai orang tua, meskipun dirawat oleh siapapun, tanggung jawab untuk gizi dan pengasuhan anak itu tetap di orang tua. Katakan jadi meskipun dia kerjanya jauh atau tidak bersama anak, dia tetap sebagai orang tua memastikan anaknya makan makanan yang bergizi. Satu, tetap harus memastikan misalnya anaknya dibawa ke posyandu atau diketahui lah tumbuh kembangnya sudah ideal apa enggak itu. Jadi meskipun dirawat oleh siapapun, tapi orang tuanya tetap harus memastikan. Dan yang kedua, kita membuka akses informasi tentang stunting itu di berbagai tempat gitu. Jadi ketika di desa pun masyarakat di desa bisa mendapatkan informasi tentang stunting sehingga dia tahu ini anak yang saya rawat enggak ya gitu. Biasanya dia mungkin cuma kurus, dia mungkin ini gitu ya. Ketika mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap, misalnya informasi tentang dampak stunting itu ternyata tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang, masyarakat akan lebih aware gitu ya, lebih ngeh gitu ya, lebih sadar gitu ya. Saya lihat tadi di program UKM Kependudukan juga ada semacam bina desa. Nah, itu juga mungkin suatu saat stunting bisa dijadikan salah satu tema ya, disampaikan pada masyarakat atau juga disampaikan pada teman-teman di unit di UKM kan sering juga jalan-jalan atau berkegiatan di pencegahan anemia, bisa disampaikan di adik-adik remaja kita. Baik Ibu, terima kasih jawabannya sangat jelas sekali Bu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan masuk Ibu dari Fani Ambarwati. Bertanya, jika salah satu keluarga kita mengalami stunting, tindakan apa yang harus kita lakukan? Oh iya, terima kasih Mbak Fani. Jika keluarga kita ada yang mengalami stunting, tindakan apa yang kita lakukan? Yang pertama, pastikan dulu apakah benar keluarga kita itu stunting atau hanya underweight gitu ya. Underweight itu misalnya berat badannya tidak sesuai standar gitu ya. Caranya gimana? Caranya dengan mengunjungi bidan atau puskesmas setempat atau dokter anak kalau memang di kota ada, kalau memang di dekat tempat tinggalnya ada dokter spesialis anak. Bisa juga ke tenaga kesehatan yang terdekat gitu ya, mengkonsultasikan kok kayaknya misalnya sepupu saya atau keluarga saya ini, saya curiga mengalami stunting gitu ya. Nah, setelah berkonsultasi nanti akan mendapatkan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan.
Yang pertama adalah biasanya karena stunting ini terkait dengan masalah gizi, yaitu adalah pemenuhan gizi ya yang seimbang antara gizi mikro dan makro. Kalau gizi mikro itu tadi vitamin, mineral gitu ya, karbohidrat, lemak. Mungkin akan dibuatkan pola-pola makan yang harus dipenuhi dalam sehari-hari. Misalnya berapa kalori yang harus di kemasan makanan dan berdasarkan 2.000 kalori yang masuk gitu ya. Mungkin kalau untuk anak stunting satu hari misalnya harus 3.000 atau 3.500 kalori. Nah, itu sumbernya dari apa saja? Nanti akan diberikan saran. Jadi dipastikan dulu itu benar stunting atau hanya misalnya underweight atau hanya berat badannya atau tinggi badannya yang tidak sesuai dengan standarnya ya. Lalu akan mendapatkan intervensi gizi. Itu mungkin. Ya, sama-sama Mbak Fani. Mungkin dari Mbak Fani sendiri ada feedback? Apakah sudah cukup? Mungkin ini Bu, berikutnya ada, oh ya, ini ada Kak Alfionita, mau izin bertanya. Kita silahkan. Yes, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Tadi disebutkan ini bahwa kalau kita menemui anak yang memiliki tinggi badan rendah, itu ada kemungkinan orang tuanya juga dulunya stunting seperti itu. Nah, kira-kira langkah perbaikan jika menemui kondisi seperti itu dari kami bagaimana gitu? Ya, terima kasih Mbak Alfionita. Jadi kalau orang tuanya kan kita udah terlanjur ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita fokus pada anaknya. Cek dulu tinggi badan dan berat badannya apakah memang sesuai standar atau memang benar-benar stunting. Kalau stunting mungkin seperti yang tadi dapat ke tenaga kesehatan ya, dicek beneran apakah ini stunting atau tidak dan mendapatkan saran terkait gizi yang harus dipenuhi. Misalnya tadi kalau anak normal atau kita nih ya yang biasa itu butuhnya sehari 2.000 kalori. Kalau dia mungkin butuhnya 3.000 atau 3.500 untuk mengejar kekurangan gizinya gitu. Dan itu sebaiknya dipantau. Itulah kenapa untuk keluarga yang stunting sebenarnya ada pendampingan sebaiknya dari entah itu dari kita yang paham stunting atau dari tenaga kesehatan. Tapi dilaporkan saja dulu atau dikonsultasikan pada bidan atau tenaga kesehatan terdekat. Dan fokusnya memang kepada anaknya. Satu, lalu PR-nya adalah menjelaskan pada orang tuanya bahwa ini loh Bu, Pak, ada kemungkinan anak Bapak Ibu ini mengalami stunting, sebaiknya yang harus dilakukan begini-begini. Karena kadang-kadang ada orang tua yang kurang bisa menerima kalau dikasih tahu bahwa ini loh Pak, Bu, anaknya kok saya khawatir anak Bapak Ibu itu menderita ini ya, gitu. Diajak ngobrol aja yang enak. Kalau memang orang tuanya agak resisten, mungkin bisa minta tolong tenaga kesehatan atau Bu, Pak, ayo ikut saya ke misalnya bidan atau Bu Nakes gitu ya, dan disampaikan bahwa stunting itu bukan aib gitu ya, bukan sesuatu hal yang harus membuat mereka malu atau apa gitu ya, karena seringkali stunting ini semuanya pengetahuan mengenai gizi gitu. Dan di kota, tapi juga nggak mesti dia di desa, tapi juga di kota gitu. Dimana orang kota kan kebanyakan sebenarnya secara ekonomi cukup ya, tapi karena misalnya tadi ibunya bapaknya sibuk dirawat oleh pembantu atau neneknya gitu, jadi bisa terjadi stunting. Itu ya Mbak Alfionita. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin dari peserta webinar lainnya ada yang bertanya, silahkan. Ini saya lihat ada di chat ini ya, sudah 2 orang.
ada Mbak Mahfiroh ya. Bagaimana jika pada keluarga yang terbilang ekonominya rendah dan sedang mengalami kehamilan, untuk memenuhi gizinya agak kurang. Solusi permasalahannya gimana? Ya, kalau ekonominya kurang memadai, mungkin kita bisa memberikan saran-saran terkait gizi yang mudah dan murah. Misalnya tadi paling tidak setiap hari misalnya ada tahu dan tempe dan telur gitu ya. Kan telur dari protein hewani misalnya, kalau nggak bisa tiap hari mungkin 2 hari sekali, ada 3 hari sekali untuk makan telur. Lalu tadi ada kelor yang bisa disarankan untuk memenuhi salah satu sayuran yang bisa dimakan untuk meningkatkan kualitas gizi. Lalu kalau nggak bisa beli susu hamil, sebenarnya ada alternatif susu kedelai yang bisa diminum oleh ibu hamil yang lebih murah, tapi gizinya juga tidak kalah dengan susu-susu pabrikan gitu ya. Kalau misalnya bisa bikin sendiri itu lebih mudah, lebih lebih ekonomis, karena saya pernah bikin ya. Kedelainya itu cuma satu genggam ya, direbus, di blender, kalau nggak punya blender ya dihaluskan biasa, itu bisa jadi satu botol yang besar gitu. Kalau enak gimana, kasih jahe, kasih perasa yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kita bisa memberikan saran-saran bahan makanan yang tinggi gizinya tetapi cukup murah. Dan yang kedua, kasih tahu juga pada suaminya, misalnya untuk mengurangi merokok gitu ya, untuk mengurangi budget beli rokok dialihkan untuk budget beli telur atau beli ayam gitu. Karena jangan salah, rokok itu mahal sekali loh. Satu kotak itu harganya berapa? Kira-kira 12-15 ribuan. Itu udah dapat ayam setengah kilo. Setengah kilo itu bisa dipakai 2-3 hari. Kalau makannya sedikit-sedikit. Gitu. Jadi memang kalau ekonomi saran, bahan makanan yang murah tetapi cukup bergizi. Gitu ya, Mbak Mahfiroh. Selain itu disarankan juga untuk rutin mengunjungi bidan atau tenaga kesehatan terdekat untuk mengecek kondisi kehamilannya, apakah sudah berkembang dengan baik janinnya, tumbuh kembangnya gitu ya, atau memang harus ada hal-hal yang perlu diintervensi lebih jauh. Mungkin dari Kak Viro ada feedback mengenai jawaban yang sudah disampaikan sama Bu Foni. Hey. Ibu, berikutnya ada pertanyaan dari Revi, Bu. Pertanyaan terkait salah satu pemenuhan gizi, yaitu ada pemberian kapsul vitamin A dan imunisasi. Lalu bagaimana solusi yang dapat diberikan dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana pada kondisi pandemi ini kemungkinan sulit untuk adanya pemberian imunisasi? Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Revi, Mbak Revi. Ya, kalau untuk pemberian kapsul vitamin A di masa pandemi dan pemberian imunisasi memang sekarang kan lagi tinggi-tingginya angka COVID ya, mungkin sempat tertunda gitu. Jadi yang bisa dilakukan sementara ini untuk kondisi darurat seperti ini adalah memenuhi gizi dengan baik. Kalau vitamin A kan sumbernya adalah semua buah dan sayur yang berwarna merah cerah gitu ya, seperti wortel. Itu bisa dikonsumsi untuk sebagai sumber makanan yang menghasilkan vitamin A. Nah, kalau imunisasi memang ditunda dulu sampai kondisinya memungkinkan. Tetapi yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga sistem imun anak-anak agar tetap baik, gitu ya, dengan memenuhi gizinya dengan makan seimbang, buah, sayur, dan susu. Kalau memang bisa diberikan susu sapi. Kalau tidak bisa, ya tadi susu kedelai. Mungkin perlu ini sedikit ya, perlu variasi agar anak-anak tuh tetap bisa mendapatkan makanan yang bergizi di masa pandemi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Revi. Dari Kak Revi, apakah ada feedback? Baik, sudah.
Mungkin dari peserta lainnya ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau mungkin memang sudah tidak ada yang bertanya, kita akan menutup sesi tanya jawab ini. Baik, jadi tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Jadi mungkin dari kesimpulan dari diskusi kita mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bu Foni tadi, bahwa stunting itu merupakan gagal tumbuh karena kurangnya gizi sejak dalam kandungan. Nah, stunting ini lebih baik dicegah karena mengatasinya itu lebih sulit seperti itu. Kemudian dalam menangani stunting ini juga diperlukan peran remaja tersebut. Nah, peran remaja atau peran pemuda itu seperti apa? Nah, peran itu bisa melalui menyebarkan informasi mengenai stunting itu ke media sosial, kemudian memiliki pola hidup sehat, peduli terhadap diri seperti itu. Nah, mungkin itu saja diskusi kita pada webinar kali ini. Nah, berikutnya saya minta untuk semua peserta webinar kali ini bisa menaktifkan kameranya. Kita akan mengambil sesi foto bersama seperti itu. Saya ingin menambahkan sedikit, Mas Mufti, boleh? Iya. Saya titip pesan untuk adik-adik yang hadir hari ini, mungkin karena kondisi pandemi sedang sangat tinggi ya, kalau tidak perlu-perlu sekali, jangan keluar rumah, satu. Yang kedua, meskipun di dalam rumah, tetap jaga protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, terutama kalau mau makan gitu ya. Dan ketiga, terkait dengan stunting ini, pencegahan stunting itu bisa dimulai dari kalian, yaitu dengan memenuhi atau menjaga asupan makanan yang kalian makan. Meskipun mager, meskipun males, meskipun nggak enak, cobalah belajar makan buah dan sayur lebih teratur ya, serta air putih ya. Kalau susu sih tidak wajib sebenarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, meskipun kalian di rumah, meskipun kalian belajarnya daring, jangan merasa terjebak oleh keadaan. Jadi kalian tetap punya kesempatan untuk mengembangkan diri, apalagi internet yang sekarang bisa dan mudah diakses dari mana saja gitu ya. Ini kesempatan kalian, mumpung kalian di rumah, mumpung kalian dekat dengan keluarga, mensyukuri hal-hal kecil dengan tetap berusaha mengembangkan diri, karena masa muda itu nanti akan cepat berlalu. Tahu-tahu lulus, tahu-tahu harus cari kerja, tahu-tahu harus nikah misalnya, seperti itu. Dan masa yang paling indah atau masa yang paling enak sebenarnya pas waktu mahasiswa, kalian bisa mengembangkan diri sebaik mungkin. Itu saja pesan saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berinteraksi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Baik Ibu, terima kasih materi yang sudah disampaikan pada webinar dialog interaktif kali ini. Nah, materi dari Bu Foni sendiri itu sangat bermanfaat sekali, apalagi buat pemuda-pemuda sekarang untuk menghadapi permasalahan stunting yang sedang dihadapi oleh Indonesia seperti itu. Nah, mungkin beberapa peserta, semua peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan mengambil sesi foto bersama. Silakan untuk semua peserta webinar untuk bisa menaktifkan kamera. Oke, ini masih terlihat cuma beberapa saja yang muncul, beberapa sebagian masih belum muncul ini. Yuk, kita foto bersama. Oke, kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Senyum, jangan lupa ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide ketiga. Oke, 1, 2,
3. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang sudah mau bergabung di acara webinar dialog interaktif ini membahas mengenai stunting itu seperti apa. Nah, berikutnya saya Muhammad Nur Muflikin mengucapkan terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke MC. Mungkin dari saya sebagai moderator sudah cukup. Berikutnya saya kembalikan ke MC pada Kak Nabila. Terima kasih Kak Muflikin. Terima kasih juga kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Foni Indri Hartanti, SPSI MPSI yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Foni bermanfaat dan pastinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Baik, terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan Mohon maaf, sedikit ada kendala koneksi. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada kali ini dan sudah mengikutinya sejak dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk peserta khusus anggota muda serta pengurus UKM kependudukan diharap untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena masih ada pengumuman terkait agenda yang akan datang di bulan ini. Sekian dan terima kasih.
Baik, sebelumnya untuk teman-teman pengurus UKM Kependudukan dan juga anggota muda dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu karena masih ada sedikit pembahasan terkait kegiatan kita yang akan dilakukan bulan depan terkait konselor muda. Jadi nanti untuk pembahasan ini saya akan mulai 11 lebih 35 menit ya. Jadi untuk teman-teman bisa untuk minum dulu atau mungkin makan dulu sebentar. Habis itu nanti pukul 11.35 nanti saya dan teman-teman mandataris akan membahas terkait kegiatan konselor muda. Itu tidak lama, sebentar.